Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran PJOK. Pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama yaitu membahas tentang salah satu olahraga akuatik, renang. Marilah kita awali kegiatan belajar pada pagi ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja. Kita akan membahas yang pertama, itu pengertian dan asal-usul dari renang. Renang adalah, jadi pengertian renang itu adalah suatu jenis olahraga akuatik yang dilakukan di dalam air dengan menggerakkan seluruh tubuh dengan menggunakan berbagai macam gaya yang berbeda, yaitu gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya bebas, dan gaya punggung. Itulah pengertian dari renang. Olahraga renang ini dimulai sejak abad ke-19 di London atau Inggris ya, ibu kota Inggris. Sekitar tahun 1837 hanya terdapat 6 kolam renang di kota itu. Popularitas renang terus membaik dan pada tahun 1869 beberapa asosiasi mulai muncul, sedangkan di Amerika baru tahun 1888 mulai berkembang. Dan tahun 1920 berhasil merajai perlombaan renang internasional. Mereka yang sangat menonjol dalam acara renang tersebut antara lain adalah Sidney Cavell pada tahun 1945, Robert J. Kiput dari klub renang Universitas Yale, dan Lewis B. Handley, wanita pertama yang berenang di Selat Inggris. Pada mulanya nomor yang dipertandingkan hanya gaya dada. Gaya baru yang pertama adalah side arm stroke atau side stroke, yang merupakan gaya ganti di mana sisi perenang berada dalam air. Dorongan kaki dirubah dari gaya kodok menjadi gaya gunting. Gaya ini akhirnya dikenal dengan nama overarm side stroke. Pada tanggal 24 Maret 1951 berdirilah namanya Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia yang disingkat PBSI dengan ketuanya Purwosodarmo. Kemudian pada tahun 1952 PBSI diterima menjadi anggota FINA. FINA itu adalah organisasi renang dunia atau kepanjangannya adalah Federation International Dance Association. Pada tahun 1957 PBSI ini diubah namanya menjadi PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Itulah tentang pengertian dan asal-usul renang. Yang B, aktivitas air renang gaya dada. Gaya dada atau gaya kata adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Namun berbeda dengan gaya bebas, batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Renang gaya dada populer pada tahun 1875 oleh perenang Inggris Matthew Webb. Matthew Webb adalah orang yang pertama merenangi Teluk Channel atau kanal dengan menggunakan gaya dada. Gerakan renang gaya menyerupai kata yang sedang berenang, sehingga gaya ini sering disebut dengan gaya kata. Di gaya paling mudah adalah gaya dada atau gaya kata, tetapi dia adalah gaya paling lambat di antara 4 gaya renang. Teknik renang gaya dada. Yang A adalah teknik gerakan kaki. Diperhatikan itu gerakan kakinya ya. Menyerupai kata, lebih jelasnya seperti ini gerakannya kaki. Nah, inilah teknik gerakan kaki. Yang B adalah teknik pernafasan. Pernapasan pada renang gaya dada dilakukan dengan cara mengangkat atau memutar kepala ke arah depan, pandangan melihat ke arah depan, sehingga mulut keluar dari permukaan air
Naiknya kepala diusahakan sedikit mungkin secukupnya untuk bernapas. Selain itu, untuk menjaga tetap dalam posisi streamline. Streamline itu adalah posisi badan itu sejajar dengan air. Jadi kaki itu enggak terlalu ke bawah, dia harus sejajar sehingga apa? Ada keseimbangan. Nah, ini adalah gambar aktivitas gerakan mengambil nafas renang gaya dada seperti itu ya. Untuk yang C adalah teknik gerakan meluncur. Salah satu teknik dalam olahraga berenang ini adalah teknik meluncur, karena dengan melakukan luncuran yang sempurna dan bisa bergerak lebih cepat, maka awalan saat renang harus mengeluarkan energi yang ekstra. Jadi ketika kamu ingin memenangkan suatu perlombaan, maka teknik meluncur ini adalah salah satu teknik yang harus dikuasai. Kalau meluncurnya benar dan dengan menggunakan tenaga yang kuat dan teknik yang tepat, maka akan menghasilkan suatu teknik meluncur yang bagus pula. Di antara beberapa cara yang digunakan untuk meluncur dengan benar adalah: pertama adalah berdiri di pinggir kolam, satu kaki menempel di dinding, kemudian berdiri menopang tubuh. Kemudian yang kedua, posisikan badan sejajar dengan permukaan air. Yang ketiga, lakukan lompatan memulai luncuran untuk mendorong badan dengan mengarahkan ke depan. Keempat, setelah masuk ke dalam air, posisi badan lurus ke depan sampai dapat melakukan luncuran sejauh mungkin. Dan yang terakhir, jaga keseimbangan di dalam air dan lanjutkan dengan gerakan kaki dan tangan. Yang D adalah teknik gerakan tangan. Diperhatikan gerakan tangannya. Ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu adalah gambar bagaimana gerakan lengan ketika berenang ya dada. Nomor 1, kemudian nomor 2, 3, 4, 5. Lebih jelasnya seperti ini gerakan tangannya. Nah, ini adalah teknik gerakan tangan. Yang C, tata tertib di kolam renang. Jadi ada tata tertib di dalam kolam renang. Satu, hal-hal yang harus dilakukan sebelum berenang. Apa saja yang kamu lakukan sebelum berenang? Yang A, melakukan pemanasan untuk mencegah terjadinya kejang otot di waktu berenang. Jadi setiap mau melakukan aktivitas apapun, kegiatan olahraga, maka yang pertama adalah melakukan pemanasan ya. Nah, otot-otot yang harus diregangkan antara lain yaitu 1, pergelangan otot-otot lengan, kemudian otot-otot leher, otot pinggang, otot punggung dan perut, kemudian otot kaki. Nah, setelah itu mandilah pada air pancuran yang disediakan sebelum masuk ke dalam renang, ke dalam kolam renang. Yang B itu latihlah irama kaki terlebih dahulu sebelum bentuk-bentuk aktivitas lainnya. Yang C, berjalan-jalan di dasar kolam dengan kedalaman yang cocok merupakan kesenangan yang menarik. Jadi ketika kamu ingin berenang, sesuaikan dengan kondisi kalian. Misalnya ketika bugar, apakah saya dapat melakukan renang dalam keadaan kolam yang dangkal, kolam yang dalam, atau enggak? Kalau enggak, kalian milihlah kolam yang dangkal gitu. Sesuaikan aja. Itu adalah hal-hal yang dilakukan sebelum berenang. Sedangkan yang 2, hal-hal yang harus dilakukan setelah berenang. Setelah aktivitas renang dilakukan agar agar membiasakan hal-hal yang harus lakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah basuhlah mata agar jauh dari kotoran. Jadi setelah kamu melakukan renang, walaupun memakai kacamata renang, basuhlah yaitu mata kalian
agar mungkin ada debu-debu atau ada kotoran yang masuk ke dalam mata kalian itu dapat keluar. Yang kedua, jika telinga kemasukan air, usahakan agar air bisa keluar dengan cara meloncat-loncat. Nah, biasanya seperti itu ya. Kalau ada telinganya kemasukan air, bisa melakukan meloncat-loncat. Kalau umumnya itu biasanya kalau telinga kemasukan air, telinganya dimasukkan air lagi, kemudian dikeluarkan air tersebut. Itu caranya supaya air yang masuk bisa keluar lagi. Yang C adalah keringkan pakaian renang di tempat yang teduh atau tidak panas. Yang D, istirahat yang cukup. Kemudian yang E, makan yang cukup. Itulah hal-hal yang dilakukan setelah berenang. Dan yang ketiga, hal yang harus diperhatikan ketika ada di dalam renang atau berenang itu apa? Yang pertama adalah untuk menghindari kecelakaan di kolam renang, sebaiknya tidak melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dilarang mendorong teman-teman dari pinggir kolam. Jadi temannya yang nggak bisa renang jangan didorong atau dimasukkan ke dalam kolam renang. Nanti akan terjadi suatu musibah. Itu walaupun bercanda, maka bercandanya jangan keterlaluan. Tuh. Jadi dilarang mendorong teman dari pinggir kolam. Yang B, tidak berenang di tempat dalam sebelum menguasai renang. Jadi jangan sok-sokan memilih kolam renang yang dalam. Pilihlah sesuai dengan kemampuan renang kalian. Yang C, dilarang meloncat dari pinggir kolam di tempat-tempat ramai orang berkumpul. Mengapa ini dilarang? Karena nanti airnya ini bisa mengenai orang yang ada di tempat tersebut. Yang D, dilarang meloncat di daerah kolam yang dangkal dengan posisi menuki. Nah, ini bahaya ya. Yang E, dilarang membasuh muka di pinggir kolam hingga memungkinkan tergelincir ke dalamnya. Itulah pembelajaran kita mengenai salah satu olahraga akuatik berupa renang ya. Semoga apa yang Bapak jelaskan kalian mampu memahaminya dengan baik ya. Alhamdulillah. Kalau sudah, silahkan jawablah pertanyaan di bawah dengan tepat. Jadi kalian jawab pertanyaan ini dengan tepat. Sanilah ke dalam buku ya, ke dalam kertas, kemudian kirim jawaban soal beserta jawaban ke Bapak. Ya, ini jawabannya seperti ini. Nah, soalnya ada 5, silahkan dijawab dengan baik dan benar. Selamat mengerjakan. Sekian dan terima kasih. Kita akhiri bersama-sama untuk mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.